Di antara lembaran kelam sejarah Jawa kuno, tersembunyi banyak kisah besar yang membentuk peradaban. Namun, ada satu konflik yang jarang sekali dibahas secara mendalam. Sebuah pertarungan saudara yang dampaknya jauh lebih besar dari sekedar perebutan takhta. Ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang takdir Jawa Tengah itu sendiri. Inilah kisah Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa, dua tokoh yang terikat oleh darah, namun terpisah oleh ambisi. Benturan mereka mengubah arah sejarah Mataram kuno, menggeser pusat kekuasaan, dan meninggalkan jejak misterius yang masih bisa kita lihat hingga hari ini, terpahat abadi di batu-batu candi yang bisu. Siapakah mereka sebenarnya? Mengapa dua saudara ini harus saling berhadapan dalam perang? Dan apa dampak dahsyat pertarungan mereka bagi tanah Jawa? Mari kita telusuri bersama jejak yang hilang dari salah satu perseteruan paling menentukan dalam sejarah Nusantara. Untuk memahami akar konflik ini, kita harus kembali ke abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Bayangkan, Jawa Tengah pada masa itu, wilayah ini bukanlah sebuah daratan yang tenang, melainkan pusat peradaban besar. Panggung bagi dua dinasti raksasa yang saling berebut pengaruh. Di satu sisi, ada dinasti Sanjaya, penguasa lama yang memegang teguh ajaran Hindu Siwa. Di sisi lain, ada dinasti Sailendra, kekuatan baru yang membawa Panji Buddha Mahayana dan membangun monumen-monumen megah yang mengguncang dunia. Kedua dinasti ini tidak sekedar berbeda keyakinan, mereka hidup dalam persaingan sengit, berebut legitimasi sebagai penguasa tunggal atas kerajaan Mataram kuno. Di tengah pusaran politik yang panas inilah, lahir dua tokoh sentral dalam cerita kita. Rakai Pikatan, seorang pangeran dari garis keturunan Sanjaya, dan Balaputra Dewa, pangeran pewaris takhta dari dinasti Sailendra. Awalnya, mereka bukanlah musuh, mereka justru terhubung erat oleh ikatan keluarga, pernikahan politik, dan takdir kerajaan. Namun, ironisnya, justru hubungan dekat inilah yang pada akhirnya menyulut api perseteruan yang akan membakar tanah Jawa. Siapakah sebenarnya Rakai Pikatan? Dia bukanlah tokoh biasa. Prasasti dan catatan kuno menggambarkannya sebagai seorang bangsawan Sanjaya yang sangat cerdas, tegas, dan ahli strategi. Kekuatannya tidak hanya terletak pada garis keturunannya, tetapi juga pada kecerdikannya dalam berpolitik. Langkah paling brilian yang ia ambil adalah menikahi Pramodawardhani, putri mahkota dari Raja Samaratungga, penguasa tertinggi dinasti Sailendra. Raja Samaratungga sendiri adalah visioner di balik pembangunan Candi Borobudur yang monumental. Di permukaan, pernikahan ini tampak seperti sebuah solusi damai yang sempurna. Sebuah penyatuan dua dinasti yang telah lama bersaing, menjanjikan era baru yang harmonis bagi Mataram. Namun, di balik tabir pernikahan politik ini, Rakai Pikatan sedang menyusun sebuah rencana besar. Dengan menikahi Pramodawardhani, ia tidak hanya mengamankan posisinya sebagai raja dari garis Sanjaya, tetapi juga mendapatkan klaim sah atas wilayah dan kekuasaan Sailendra. Langkahnya ini sangat strategis. Ia menempatkan dirinya di jantung kekuasaan musuh bebuyutannya, dan manuver cerdas ini secara tidak langsung telah menyingkirkan satu orang yang seharusnya berada di puncak takhta. Seseorang yang memiliki hak waris paling kuat. Orang itu adalah Balaputra Dewa. Dialah adik dari Pramodawardhani, putra kandung Raja Samaratungga, dan pewaris sah dinasti Sailendra. Menurut tradisi dan garis keturunan, Balaputra adalah orang yang seharusnya memegang kendali penuh atas takhta Mataram setelah ayahnya wafat. Dialah pangeran emas dari dinasti yang membangun Borobudur. Namun, takdir berkata lain. Setelah Raja Samaratungga mangkat, panggung kekuasaan mulai bergeser. Posisi Balaputra yang tadinya kokoh perlahan-lahan mulai melemah dan tergerus. Mengapa? Karena Rakai Pikatan, sebagai suami dari Pramodawardhani yang juga memiliki hak atas takhta, bergerak cepat mengonsolidasikan kekuasaannya. Ia memanfaatkan statusnya sebagai menantu raja untuk menarik dukungan para bangsawan dan memperkuat pengaruhnya di istana. Balaputra yang merasa haknya dirampas kini terpojok. Dia bukan hanya berisiko kehilangan tahta yang seharusnya menjadi miliknya. Lebih dari itu, ia terancam kehilangan tanah leluhurnya sendiri di bawah dominasi iparnya yang ambisius. Rasa tersingkir, pengkhianatan, dan perebutan hak inilah yang menjadi bara api. Dari sinilah konflik antara dua saudara ipar ini menjadi tak terelakkan lagi. Pertarungan berdarah pun sudah di depan mata. Catatan sejarah dari masa itu memang tidak menuliskan detail pertempuran secara lengkap, meninggalkan banyak ruang untuk misteri.
Namun, bukti-bukti yang tersisa, terutama dari prasasti-prasasti seperti Prasasti Wantil atau Prasasti Siwagraha, memberikan petunjuk yang sangat jelas. Terjadi sebuah perebutan kekuasaan besar-besaran yang mengguncang seluruh Jawa Tengah. Ini bukanlah sekedar perselisihan istana, melainkan sebuah perang saudara. Di satu pihak, Rakai Pikatan memimpin kekuatan gabungan dinasti Sanjaya, didukung oleh para bangsawan Hindu dan elit lokal yang telah lama menantikan kembalinya dominasi Sanjaya. Di pihak lain, Balaputra Dewa memimpin sisa-sisa kekuatan dinasti Sailendra yang basisnya semakin terdesak. Perang ini bukan sekadar perebutan tahta. Ini adalah pertarungan ideologi antara Hindu dan Buddha, pertarungan legitimasi antara dua garis keturunan, dan yang terpenting, pertarungan untuk menentukan masa depan tanah Jawa. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Konon, pusat konflik berada di sekitar Ratu Boko, sebuah kompleks megah di atas bukit yang diduga menjadi benteng pertahanan Balaputra. Namun pada akhirnya, kekuatan dan strategi Rakai Pikatan terbukti lebih unggul. Balaputra kalah. Ia terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Namun, kekalahan telak itu sama sekali tidak mengakhiri kisah Balaputra Dewa. Justru sebaliknya, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Rakai Pikatan, sebagai pemenang, tidak mengeksekusi Balaputra. Alih-alih dibunuh, Balaputra memilih jalan pengasingan. Ia meninggalkan Jawa, tanah yang tak lagi ramah baginya, dan berlayar menuju Sumatera, tanah kelahiran ibunya, yang berasal dari keluarga penguasa Sriwijaya. Di sanalah, di seberang lautan, Balaputra yang terusir justru bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Ia tidak meratapi nasibnya. Dengan darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya, ia berhasil merebut takhta dan menjadi Raja Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim raksasa yang menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan disegani di seluruh Asia Tenggara. Kebangkitannya begitu gemilang hingga namanya tercatat dalam prasasti Nalanda di India. Prasasti itu menyebut Balaputra sebagai raja besar dari Suwarna Dwipa atau Sriwijaya, yang dengan kemurahan hatinya membangun sebuah biara megah bagi para pelajar Nusantara yang menuntut ilmu di sana. Apa artinya ini? Sebuah ironi sejarah yang luar biasa. Konflik di Jawa yang menyingkirkannya justru melahirkan kebangkitan kekuatan baru yang jauh lebih besar di Sumatera dengan Balaputra sebagai rajanya. Sementara Balaputra membangun imperium maritimnya di Sumatera, kemenangan Rakai Pikatan di Jawa membawa perubahan yang sangat besar dan permanen. Pertama, dinasti Sanjaya kembali menjadi penguasa dominan di Mataram kuno, mengakhiri era keemasan Sailendra di Jawa Tengah. Kedua, akibatnya, pengaruh agama Buddha Mahayana yang tadinya begitu kuat, perlahan mulai menurun, digantikan oleh kebangkitan kembali Hinduisme. Candi-candi Hindu seperti Prambanan mulai dibangun sebagai tandingan atas kemegahan Borobudur. Ketiga, dan ini yang paling signifikan, pusat kekuasaan Mataram kuno secara perlahan mulai bergeser dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Banyak sejarawan meyakini bahwa konflik berkepanjangan ini telah menguras sumber daya dan menyebabkan ketidakstabilan politik di Jawa Tengah. Melemahnya Jawa Tengah sebagai pusat politik utama Nusantara pun dimulai dari titik ini. Jejak pertarungan mereka, kemenangan Pikatan, dan kekalahan Balaputra masih bisa kita saksikan hingga hari ini, membeku dalam kemegahan Candi Prambanan yang dibangun oleh Pikatan dan legenda tentang benteng pertahanan di Ratu Boko. Kisah Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa bukan sekadar nama-nama kuno dalam buku sejarah yang membosankan. Mereka adalah cerminan nyata bahwa sejarah besar Nusantara tidak hanya dibentuk oleh perlawanan terhadap penjajah asing, tetapi juga oleh konflik internal yang kompleks, oleh ambisi, pertarungan keluarga, dan perebutan takhta. Kisah mereka adalah drama kolosal tentang dua saudara yang terpaksa memilih jalan berbeda. Satu saudara memilih untuk bertahan dan membangun kembali kekuasaan di tanah Jawa, sementara yang lain terusir namun bangkit menjadi raja besar di seberang lautan. Dari pertarungan merekalah peta kekuasaan Nusantara di abad ke-9 berubah untuk selamanya. Sebuah pertarungan yang dampaknya terasa ratusan tahun kemudian, membentuk dua pusat peradaban besar yang berbeda. Jawa sebagai kerajaan agraris dan Sriwijaya sebagai imperium maritim. Sebuah warisan konflik yang hingga kini masih menyimpan banyak misteri. Jika kamu menyukai kisah-kisah tersembunyi dari sejarah Nusantara yang penuh intrik dan misteri seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel NSS Laber TV. Tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.